Salam inspirasi, salam trading 2 selalu dan semangat selalu buat teman-teman di luar sana. Kali ini jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya coba menyapa kembali teman-teman melalui sebuah kesaksian pribadi pengalaman yang saya pernah alami, dan menurut saya ini sebuah pengalaman yang luar biasa yang mungkin saya perlu sampaikan kepada teman-teman. Kalaupun ini pengalaman bisa menjadi satu inspirasi atau kekuatan, semangat buat teman-teman di luar sana, berharap ada di antara teman-teman yang mendengar video ini bisa terinspirasi. Ya, kali itu saya ingat di tahun 2004 waktu saya lulus SMA itu, saya sebelumnya saya sempat bekerja di daerah saya, di daerah Sulawesi Tengah. Itu saya bekerja sebagai pramuniaga di salah satu toko. Lalu kemudian 6 bulan setelah itu saya pulang kampung, tiba-tiba saya bertemu dengan teman sama-sama sekampung itu yang baru pulang dari Jakarta. Kebetulan dia baru menyelesaikan studi pendidikan di Jakarta itu, lalu kemudian dia pulang berlibur. Lalu kami bertemu. Saat kami bertemu, tiba-tiba dia mengajak saya untuk ikut merantau atau hijrah ke kota Jakarta. Sebelumnya memang saya pernah bermimpi dan bercita-cita untuk injak kota Jakarta. Saya ingin sekali sampai di kota Jakarta. Entah kenapa saya punya keinginan yang kuat untuk sampai di kota Jakarta. Ternyata Tuhan mendengar apa yang menjadi keinginan saya ya. Saat ajakan itu, saya langsung mengiyakan. Lalu kemudian saya mempersiapkan semua hal-hal yang saya persiapkan, yaitu transportasi dan ongkos perjalanan ya. Waktu itu kami menggunakan kapal laut ya, belum naik pesawat masih zaman itu. Nah, tiba sampai di Jakarta, tujuan saya di situ memang hanya untuk mencari sebuah pekerjaan, karena tidak ada pikiran saya untuk hal yang lain selain untuk merantau, artinya bahwa saya ingin bekerja di sana. Lalu kemudian sampailah kami di Jakarta, kami tinggal di rumah saudara dari teman saya itu, kebetulan punya abang itu dia punya usaha di rumah. Dan saya berharap bahwa saat saya di Jakarta itu saya bisa mendapatkan pekerjaan gitu. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan. 6 bulan itu saya tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Akhirnya saya diminta untuk membantu usaha dari saudara dari teman saya itu yang punya usaha di rumah. Nah, saya tidur di situ, makan di situ, tinggal sama-sama dengan yang punya rumah itu. Lalu kemudian saya diberikan gaji ya, tidak seberapa. Yang penting saya bisa ada uang jajan saat itu ya. Saya berpikir ya, daripada saya tinggal-tinggal percuma, mending saya itu melakukan hal yang itu yang bisa bermanfaat. Nah, lalu kemudian singkat cerita, setelah 6 bulan itu, entah nggak tahu saya dipertemukan dengan seorang teman yang sama-sama satu daerah itu di Sulawesi. Lalu kemudian dia mengajak saya untuk masuk di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini, dengan harapan memberikan bahwa nanti saya akan tinggal di asrama selama 1 tahun, lalu perkuliahan selama 1 tahun itu akan akan dibiayai oleh donatur. Jadi biaya perkuliahan, uang makan, asrama itu dibayar sama donatur. Dan kami waktu itu masuk, saya mendaftar, itu yang diminta tuh uang bangunan, uang administrasi dan segala macam itu yang saya harus lunasi, dan saya bayar itu dengan cicil gitu. Setelah 1 tahun saya di asrama, tahun kedua itu saya harus keluar dari asrama itu, dan otomatis bahwa segala biaya hidup itu ditanggung sendiri ya. Satu, saya kebingungan dari mana saya bisa mendapatkan uang, sementara orang tua saya nggak tahu kalau saya ke Jakarta itu untuk kuliah. Jadi mereka nggak tahu kalau saya kuliah. Lalu kemudian saya memberikan informasi kepada mereka kalau saya kuliah, tapi saya tidak menceritakan saat itu kalau saya sudah keluar dari asrama dan apa yang terjadi dengan saya saat itu. Cuman saat itu memang saya agak panik, lalu kemudian campur aduk, sedih, khawatir, kemudian bingung, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Nah, tiba-tiba entah kenapa saya ya mungkin itu dari doa saya diajak oleh teman untuk mau bergabung di satu gereja, satu pelayanan gereja. Kemudian di situ katanya kita akan di support dengan dana oleh orang yang mendonatori kita, seperti mahasiswa seperti kita yang dari daerah. Lalu kemudian saya mengiyakan, ternyata itu kita bantu-bantu pekerjaan pelayanan di gereja. Dan saat itu saya merasa bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu mungkin tidak terbiasa kali ya. Saya itu mengangkat speaker, sound system itu kan yang berat-berat, alat-alat yang berat itu ketika ada ibadah dilakukan itu kita harus angkat, persiapkan itu di depan panggung, pasang kabel dan segala macam. Saat itu saya merasa bahwa pekerjaan ini seperti canggung buat saya, karena saya tidak biasa melakukan hal-hal seperti itu, tapi karena terbiasa akhirnya saya nikmati hal-hal yang seperti itu. Nah, singkat cerita,
perjalanan perkuliahan saya itu memang tidak semudah yang saya bayangkan. Memang saya disupport dengan donatur, tapi selama kurang lebih 5 tahun itu donatur ada yang putus, ada yang hilang, ada yang berhenti. Jadi biaya hidup saat-saat seperti itu kita harus berjuang, berupaya, berusaha bagaimana caranya untuk kita bertahan supaya perkuliahan itu tetap berlanjut. Nah, tapi saya bersyukur ada saja cara Tuhan untuk menolong saya, membuka jalan keluar hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan. Itu tiba-tiba Tuhan kirimkan orang-orang yang membantu, yang memberikan dana, yang menyumbangkan dana, bahkan yang mensupport kami gitu ya. Apalagi beberapa teman-teman saya yang sama-sama dari daerah, kita itu sangat membutuhkan dukungan-dukungan dana seperti itu. Memang kita didukung oleh keluarga sepenuhnya, doa dan beberapa dukungan materi kita dikirimkan, tapi kami tidak membebani orang tua sepenuhnya karena kita tahu bahwa bagaimana keadaan orang tua. Beberapa teman-teman di antara teman perkuliahan saya itu mereka yang punya orang tua mampu, mereka tiap bulan dikirimin ya. Tapi kalau seperti saya dan beberapa teman lain itu kita sadar diri gitu. Kita menyadari bahwa kita di sini memang bukan tujuan untuk kuliah karena dari orang tua, tapi memang saya seperti saya sendiri itu niat dari diri saya sendiri. Jadi saya tidak mau membebani keluarga saya, apalagi tahu saya hanya punya orang tua tunggal, ibu, beberapa saudara saya, tapi mereka juga hidup keadaan terbatas. Jadi saya pun tidak mau membebani mereka. Nah, jadi selama kurang lebih 5 tahun itu saya melihat, menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan selama perkuliahan saya. Saya tahu bahwa kekuatan materi atau kemampuan materi dari keluarga saya itu sangat terbatas. Tidak mungkin saya bisa menyelesaikan perkuliahan, biaya hidup di Jakarta, biaya kos, biaya makan, biaya segala macam yang berhubungan dengan perkuliahan itu ada banyak yang harus saya keluarkan. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan mencukupi semua keperluan saya itu. Saya tahu bahwa semua itu kalau bukan Tuhan saya tidak akan melewati masa-masa perkuliahan saya. Dan satu hal yang saya saksikan ketika saya di akhir puncak perkuliahan, yaitu ketika saya skripsi, itu saya menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati atau mencukupi, memenuhi seluruh keperluan saya yang tidak pernah saya duga-duga. Saat itu memang kami harus membayar beberapa administrasi yang berhubungan dengan persiapan wisuda, skripsi dan segala macam. Itu bukan dana yang sedikit, dana yang cukup banyak menurut saya, dan saya bingung saat itu nggak tahu harus kayak gimana. Dan saya menelpon orang tua saya dan mereka merasa bahwa waduh, dana itu bingung dapatnya dari mana. Akhirnya saya memutuskan untuk berdiam diri. Ya udahlah, saya mengingat bagaimana 4 tahun, kurang lebih 5 tahun ya, 5 tahun pasnya saya berjuang melewati masa-masa tersulit, masa-masa yang terberat itu. Bagaimana saya melihat Tuhan menolong saya, Tuhan memelihara hidup saya. Masa di akhir puncak daripada perkuliahan saya, studi saya itu Tuhan gak akan menolong. Saya rasa wah ini gak mungkin. Nah, jadi saya memutuskan untuk mengambil waktu untuk berdoa. Saya berdoa sama Tuhan, benar-benar saya mengandalkan Tuhan. Saya minta tangan Tuhan sendiri yang bekerja atas hidup saya. Saya bilang kalau 5 tahun Tuhan sudah menolong saya, tidak mungkin di akhir puncak ini Tuhan tidak akan menolong saya. Tiba-tiba hal yang tidak pernah saya pikirkan, teman-teman, saya bertemu dengan teman saya yang sama-sama angkatan dengan saya. Dia ngajak saya untuk mengajukan sebuah proposal di satu instansi atau lembaga. Lalu kemudian ternyata proposal kami di ACC, kemudian dicarikan dana. Dan beberapa hari kemudian saya bertemu lagi dengan teman sesama yang sama-sama mencari dana itu. Dia ngajak saya di satu tempat, kemudian kami mengajukan proposal. Ternyata proposal kami itu di ACC, dan